Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang akhir zaman. Setiap yang berawal pasti akan berakhir, begitupun dengan kehidupan di dunia ini. Setiap makhluk yang pernah merasakan hidup pasti akan merasakan mati, tidak terkecuali bagi para hewan dan tumbuhan, semuanya pasti akan menemui ajalnya masing-masing. Kehidupan di dunia ini pun sudah dari jauh-jauh hari diperingatkan melalui dalil dalam Al-Quran bahwa suatu hari akan terjadi kiamat atau akhir zaman. Pada hari kiamat itulah semua makhluk yang ada di muka bumi akan binasa tanpa terkecuali. Dalam agama Islam, pembahasan mengenai kiamat kubro ini sudah dijelaskan sedemikian rupa, bahkan sampai membahas ciri-ciri apa yang akan muncul sebelum terjadinya kiamat kubra tersebut. Untuk itu bagi umat muslim sudah diperingati untuk beriman kepada hari kiamat dan selalu berbuat baik serta menghindari perbuatan maksiat agar terlindungi dari fitnah akhir zaman. Nah, saudaraku semuanya, pada pembahasan kali ini kami pun telah merangkum berbagai informasi terkait kiamat kubro yang dapat kalian simak serta dijadikan edukasi agama agar dapat dilindungi dari hari kiamat dan selalu mengimani hari kiamat tersebut karena termasuk dalam rukun iman. Inilah ciri-ciri kiamat kubro menurut agama Islam. Satu. Kemunculan Dajjal. Munculnya Dajjal merupakan tanda bahwa akhir dunia sudah sangat dekat. Dajjal adalah makhluk Allah yang memiliki ciri fisik seperti rambut keriting dan hanya memiliki satu mata kiri karena mata kanannya buta. Di dahinya tertulis kata kafir. Dajjal akan muncul di sebuah tempat bernama Danau Tiberias. Dengan kesaktiannya, Dajjal dapat memerintahkan hujan karena akan terjadi kemarau panjang sebelumnya. Karena kekeringan, semua tanaman dan hewan akan bermasalah. Namun, Dajjal dapat memerintahkan bumi untuk menyuburkan tanah agar tanaman dan ternak dapat tumbuh dengan baik. Kemampuan hebat Dajjal lainnya adalah dia bisa membangkitkan orang mati. Dengan kemampuan ini, banyak orang akan mengikutinya karena dia akan menganggap dirinya Tuhan. Siapa saja yang mengikutinya akan mendapat surga. Dan siapa saja yang menolak ajaran ibadah akan mendapat siksaan yang sangat pedih, bahkan akan dibunuh jika menolaknya. Sesungguhnya yang dijanjikan Dajjal surga sebenarnya adalah neraka bagi Allah dan orang yang teguh berdiri dan menyembah Allah hanya karena Allah akan selamat dari neraka Allah. Dajjal akan memerintah selama kurang lebih 40 hari di bumi. Seperti yang tertuang dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. 40 hari. Tapi satu hari bisa terasa seperti setahun. Mungkin sebulan. Mungkin seminggu. Sedangkan hari lainnya akan seperti yang kamu rasakan sekarang. Namun dalam hadits tidak disebutkan 40 hari masa pemerintahan Dajjal. Apakah itu 40 hari menurut waktu bumi atau 40 hari menurut kasus lain? Tidak dijelaskan lebih lanjut. Kedatangan Dajjal tidak serta-merta membuat bumi menjadi makmur. Tetapi dia akan menimbulkan kerusakan yang berujung pada kehancuran bumi. 2. Munculnya Imam Mahdi. Tanda kiamat kedua adalah kedatangan Imam Mahdi. Namun, Imam Mahdi bukanlah sebuah nama, melainkan sebuah julukan yang diberikan kepada seseorang yang diutus oleh Allah. Imam dalam bahasa Arab berarti pemimpin, sedangkan Mahdi berarti orang yang mendapat petunjuk. Jadi, Imam Mahdi adalah utusan Allah yang dijadikan pemimpin dan mendapat petunjuk. Salah satu ciri Imam Mahdi adalah ia merupakan salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW. Ia memiliki dahi yang lebar dan hidung yang mancung. Imam Mahdi datang untuk menentang kekejaman Dajjal, yang menjadi penguasa selama 40 hari di bumi. Kehadirannya akan menghancurkan segala bentuk perbuatan Dajjal, untuk menunjukkan kepada umat manusia kebenaran bahwa ajaran yang diberikan oleh Dajjal adalah ajaran sesat dan untuk memerintahkan umat manusia kembali ke jalan yang benar dengan beriman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan.
3. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Imam Mahdi tidak akan sendirian dalam pertarungannya dengan Dajjal. Nabi Isa alaihissalam juga diutus oleh Tuhan bukan untuk membawa ajaran baru dan hukum baru, tetapi untuk membawa serta ajaran yang diberikan sebelumnya, yaitu iman kepada Tuhan. Asal-usul Nabi Isa alaihissalam telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 55. Allah berfirman, "Hai Isa, aku akan mewafatkan dan mengangkatmu kembali padaku, menyucikanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu atas orang yang kafir sampai kiamat tiba. Kepadaku engkau kembali dan aku beri keputusan tentang apa yang diperselisihkan olehmu." Nabi Isa dicirikan dengan perawakan tubuh yang tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek, berambut ikal sebahu, berdada bidang, dan berkulit merah. Menara putih di sebelah timur kota Suria adalah tempat Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi. Kedatangan Nabi Isa sebagai tanda kiamat, yakni dengan Imam Mahdi memerangi Dajjal dan melemahkan kekuasaannya untuk sementara waktu di negeri ini. Pertarungan Nabi Isa dan Imam Mahdi untuk menekan Dajjal berakhir dengan Dajjal dibunuh setelah ditikam di bagian dada oleh Nabi Isa alaihissalam di gerbang Lut kompleks Masjidil Aqsa. 4. Munculnya Yajuj dan Majuj. Tanda kiamat selanjutnya adalah pembebasan Yajuj dan Majuj. Al-Quran menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Yajuj dan Majuj adalah mereka yang suka merusak bumi. Baik Yajuj maupun Majuj dikatakan memiliki ciri-ciri seperti mata sipit, hidung, dan rambut pirang. Yajuj dan Majuj dikatakan bertapa di sebuah lembah yang dikelilingi oleh dua gunung. Diriwayatkan bahwa Raja Zulkarnain memenjarakan mereka dengan tembok pembatas yang besar. Yajuj dan Majuj tidak bisa keluar. Namun dalam surat Al-Quran Al-Anbiya ayat 96 disebutkan bahwa nanti tembok penahan akan runtuh, sehingga Yajuj dan Majuj akan menghancurkan tanah ini. Mereka akan minum air dari Danau Tiberias, tempat munculnya Dajjal. Tidak ada manusia yang bisa menghentikannya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya Yajuj dan Majuj akan mati karena diserang binatang sejenis ulat yang membusukkan badannya. Lalu burung mengangkat Yajuj dan Majuj dari tanah. Lalu hujan turun untuk membasahi mereka, membersihkannya. 5. Matahari terbit dari barat. Ciri-ciri kiamat kubro yang tak kalah mengejutkan orang lain adalah terbitnya matahari dari tempatnya terbenam. Terbitnya matahari dari barat disebutkan dalam hadits riwayat Islam. Kiamat tidak akan datang sampai matahari terbit di barat. Ketika matahari terbit di barat, semuanya akan berubah menjadi beriman. Namun, iman seseorang tidak akan berguna lagi jika sebelumnya dia tidak beriman atau tidak mendapat manfaat dari imannya tersebut. Islam tidak hanya mengisyaratkan bahwa suatu saat matahari akan terbit dari barat, tetapi sains juga meramalkan bahwa matahari akan terbit dari barat bukanlah hal yang mustahil. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rotasi bumi yang berlangsung selama ini akan diperlambat sehingga menyebabkan arah rotasi menjadi terbalik. Pada masa ini, bumi berotasi dari barat ke timur sehingga matahari tampak terbit dari barat. Kemudian bumi akan berputar dari timur ke barat sehingga matahari tampak terbit dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, semua perbuatan baik berakhir. Semua perintah Allah yang selama ini tidak terpenuhi akan dipenuhi oleh manusia. Tetapi itu tidak akan ada artinya karena semuanya telah dilakukan dengan sia-sia. 6. Munculnya asap mematikan. Munculnya asap yang membunuh orang yang menghirupnya adalah tanda kiamat lainnya. Asap atau ad-dukon dalam Al-Quran merupakan ancaman bagi manusia. Dukon pertama kali muncul dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Saat itu, dukon muncul sebagai hukuman bagi kaum musyrik Quraisy yang telah memusuhi Nabi. Dukon akan muncul lagi di hari-hari terakhir selama 40 hari 40 malam. Bumi akan menjadi gelap karena asap. Asap membunuh orang yang menghirupnya. Tapi, bagi manusia yang beriman diyakini asap ini hanya akan menimbulkan akibat seperti orang terserang flu. Sebaliknya,
Bagi para pendosa akan menimbulkan rasa panas seperti kulit terbakar. 7. Munculnya api dari Yaman. Tanda awal kiamat kubro adalah datangnya api yang akan menyatukan seluruh umat manusia. Nyala api ini memancar atau muncul dari Kawah Aden. Kawah Aden terletak di lereng gunung berapi di negara Yaman. Tanda kiamat itu terdapat dalam bab Sahih Al-Bukhari tentang keutamaan Ansor 7H 272 dari Anas radhiyallahu anhu. Disebutkan, Abdullah ibn Salam mengetahui tentang penampakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah hijrah. Ia pun menemui Nabi untuk menanyakan beberapa hal. Dia berkata, "Saya akan mengajukan 3 pertanyaan. Apa tanda pertama kiamat?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tanda pertama adalah api yang mengumpulkan manusia dari timur ke barat." 8. Kerusakan Ka'bah. Tanda kiamat kubro lainnya adalah hancurnya Ka'bah. Orang yang akan menghancurkan Ka'bah bernama Zul Suwaikatain. Ia adalah seseorang dari Abisinia. Abdullah ibn Amr pernah berkata, "Saya mendengar Rasulullah mengatakan bahwa Zul Suwaikatain dari Abisinia akan menghancurkan Ka'bah dan mengambil kekayaan dan kiswahnya. Dia ingin menyerang dan menghancurkan Ka'bah dengan sekop. Sehingga dengan hancurnya Ka'bah dapat menyebabkan berkurangnya hamba yang menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun orang semakin jarang menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiamat dunia kubro tidak akan terjadi." Hal yang demikian diperkuat dengan hadits Sahih Muslim. Tidak akan terjadi kiamat sampai tidak ada sama sekali orang menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Munculnya hewan melata. Tanda selanjutnya kiamat kubro adalah kemunculan reptil yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Munculnya binatang melata sudah terdapat pada Al-Quran Surah An-Naml ayat 82. Artinya, apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami mengeluarkan makhluk bergerak dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia selama ini tidak yakin pada ayat-ayat kami. Menurut para ahli tafsir, munculnya binatang melata ke bumi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan hukuman kepada orang-orang kafir. Dengan kata lain, seseorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka akan disiksa. Sekian pembahasan singkat mengenai ciri-ciri kiamat kubro. Tidak sekedar membahas ciri-ciri kiamat kubro saja namun juga membahas mengenai pengertian hari kiamat serta menjelaskan dalil yang menerangkan tentang terjadinya hari kiamat nanti. Mengetahui informasi tentang akan terjadinya hari kiamat melalui ciri-cirinya yang akan muncul memberikan kita petunjuk untuk selalu berbuat baik dan mempertebal keimanan bagi seorang muslim dan muslimat agar dilindungi dari fitnah akhir zaman. Berusaha untuk selalu mengimani hari akhir karena itu pasti akan terjadi nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kefahaman dalam agama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.